Selamat siang. Hari ini saya Arif Setianto, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang akan kita jalani bersama selama 1 semester. Dalam 16 kali pertemuan kita akan belajar tentang Artificial Intelligence. Hari-hari ini mungkin teman-teman semua mendengar banyak sekali Artificial Intelligence di mana-mana. Nah, sebetulnya apa sih Artificial Intelligence dan kenapa kemudian kita harus belajar AI? Dan bagaimana sih peran AI ke depan? Apakah memang betul-betul AI ini nanti dapat mengambil peran manusia di dalam mengerjakan berbagai hal? Ya, jadi ini nanti akan kita pelajari secara umum. Jadi AI itu merupakan salah satu ilmu di bidang informatika yang berusaha meniru kecerdasan manusia. Apa saja sih bentuk kecerdasan manusia gitu ya. Nah, kecerdasan manusia itu secara sederhana bisa kita gambarkan menjadi kecerdasan manusia karena apa yang sudah pernah diingat di dalam di dalam sejarah kehidupannya, atau ini belajar secara historical ya. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin memilih barang tertentu, ya kita biasa membeli barang di pasar, misalnya beli ikan, beli mungkin bumbu dan sebagainya. Maka teman-teman mungkin akan pernah punya pengalaman, oh iya, beli ikan di penjual X itu lebih murah daripada yang lain. Maka ketika kita pergi ke pasar, maka kita akan menuju ke penjual itu. Kenapa? Karena kita sudah pernah punya prior knowledge atau sudah punya pengetahuan. Nah, komputer AI juga mencoba meniru cara pengambilan keputusan seperti itu dengan memanfaatkan pengetahuan masa lalu untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Dan ini banyak dikerjakan. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang melakukan rutinitas itu nanti akan digantikan oleh kemampuan AI dengan cara berpikir meniru manusia yang seperti ini. Jadi menggunakan pengetahuan masa lampau untuk memutuskan masa depan. Yang kedua dengan apa? Dengan menggunakan logika, ya, dengan berlogika. Jadi jika hari Senin pergi melalui jalan Kaliurang, biasanya maka macet ya. Jadi jika maka, ya. Tetapi kalau sore hari maka lancar. Nah, ini ada aturan jika maka atau aturan rule ya, rule. Nah, manusia juga biasa menggunakan cara mengambil keputusan seperti itu, maka AI itu juga mencoba meniru kemampuan manusia ini di dalam berlogika. Maka di sini nanti akan ada bagian dari AI yang mempelajari bagaimana kita memanfaatkan logik. Nah, berikutnya adalah kemampuan manusia untuk mengambil keputusan, ya, berdasarkan alternatif-alternatif yang ada. Misal kalau Anda dari Jakarta mau ke Kalimantan, mau ke Palangkaraya misalnya, ya, ada beberapa alternatif kan. Bisa saja dari Jakarta naik pesawat ke Jogja dulu, dari Jogja langsung ke Palangkaraya, atau mungkin dari Jakarta ke Jogja dulu naik kereta, dari Jogja naik pesawat ke Banjarmasin, dari Banjarmasin naik pesawat ke Palangkaraya. Itu juga alternatif yang lain. Nah, manusia pada dasarnya di dalam kehidupannya mencoba menghadapi berbagai persoalan dengan membuat keputusan pada masing-masing percabangan. Nah, ini juga nanti akan ditiru ya dalam algoritma searching. Pertanyaannya kemudian adalah, lalu cara apa yang paling optimal bisa ditempuh untuk pergi dari Jakarta ke Palangkaraya? Nah, ini adalah kemampuan berpikir manusia yang coba ditiru oleh AI ya. Nah, dari aspek yang akan dikerjakan, objek yang akan dikerjakan, kemampuan atau kecerdasan manusia itu ada kecerdasan linguistik misalnya. Bagaimana kecerdasan linguistik nanti akan ditiru oleh AI. Maka di AI nanti kita akan belajar NLP misalnya, Natural Language Processing, bagaimana bahasa manusia itu diproses. Lalu
kecerdasan manusia itu juga objeknya salah satunya adalah objek visual ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman melihat misalnya handphone misalnya, Bapak Ibu dengan cepat mengenali ini Samsung atau ini Xiaomi dari logonya saja. Nah, ini kecerdasan visual manusia. Nah, kecerdasan visual manusia ini nanti juga akan dicoba ditiru ya. Makanya ada namanya computer vision. Ya, ini bagian AI yang mencoba mengeksplor kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data visual. Ya, jadi ini adalah alasan-alasan kita kenapa kita mesti belajar AI. Karena ke depan apapun urusan kita, maka kita atau computer scientist akan mencoba mengusulkan solusinya pakai AI. Nah, ini juga di satu sisi ada kesempatan buat teman-teman yang belajar informatika, tapi di sisi yang lain ada ancaman. Apa ancamannya? Pekerjaan-pekerjaan yang berupa rutinitas nanti akan tergantikan oleh artificial intelligence. Contoh, pekerjaan berupa rutinitas. Kalau dulu teman-teman mau pergi ke satu tempat pakai kendaraan bermotor, maka yang dilakukan teman-teman ketika sampai ke perempatan, teman-teman akan minggir bertanya kepada orang yang di perempatan, Bu, kalau mau ke Kaliurang kemana? Nah, ini saat ini sudah betul-betul digantikan oleh AI, oleh artificial intelligence, ya. Pada tadi salah satu kategori AI adalah searching, pada pekerjaan searching, ya, yang dilakukan sekarang oleh Google Google Map. Google Map melakukan itu, ya, sehingga teman-teman sudah nggak perlu lagi repot-repot ke pinggir jalan nanya gitu ya. Itu salah satu contoh implementasi AI yang menjadi alasan kenapa kemudian kita mesti belajar AI. Ya, lalu di dalam mata kuliah ini nanti 16 pertemuan kira-kira kita mau belajar apa aja sih, gitu ya. Oke, ya seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 kelompok besar AI, yaitu kelompok yang berhubungan dengan logical reasoning atau reasoning saja ya. Di situ nanti ada dikenal rule based ya, rule based, mengambil keputusan berdasarkan rule. Nah, rule ini akan disusun dengan aturan logik tertentu, dengan aturan logika tertentu. Nanti ini akan kita pelajari di bagian rule based. Kemudian di bagian yang lain yang cukup seksi sekarang, cukup banyak orang yang melakukan, yaitu machine learning. Machine learning ini nanti ada banyak varian. Ya, intinya adalah kita akan belajar dari data di masa lalu. Ya, nah nanti kita akan belajar, katakanlah kalau boleh sebut, misalnya kita akan belajar naive bias, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, kita akan belajar katakanlah SVM misalnya, ya itu adalah beberapa algoritma yang akan kita singgung, kita pelajari di dalam mata kuliah ini. Kemudian varian baru dari machine learning kita sebut sebagai deep learning. Ya, deep learning ini kalau teman-teman mencoba searching di Google, itu ada banyak sekali paper yang sekarang menggunakan deep learning ya. Nanti kita akan bahas itu di dalam mata kuliah ini, di bagian akhir mata kuliah ini. Dan di antara itu kita akan bahas searching ya. Searching itu kita akan bahas. Searching ini pada dasarnya adalah mencoba menyelesaikan masalah atau mencari alternatif terbaik dari kombinasi-kombinasi yang mungkin. Seperti tadi misalnya Anda mau pergi dari Jakarta ke Jogja, itu ada berapa ratus alternatif jalan tuh yang bisa diambil ya. Mungkin bisa lewat Pantura, mungkin bisa lewat kemudian jalur selatan, mungkin bisa lewat jalur utara sampai Tegal. Teman-teman belok ke kanan di Tegal lewat Banyumas atau tetap lurus ke Semarang baru belok ke kanan nanti sampai ke Jogja juga ya. Jadi ada banyak alternatif. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Mana yang paling optimum? Maka di area ini biasanya kita mengenal persoalan-persoalan optimasi. Bagaimana kita memperoleh sesuatu yang paling optimum dari dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, ini nanti kita akan pelajari ya, karena kita ada 16 kali pertemuan, 16 sesi, nanti kita akan bahas itu semua. Jadi AI ini merupakan mata kuliah yang cukup besar, isinya cukup banyak, cukup padat. Ya, biasanya ada follow up
mata kuliah setelah itu. Jadi ada mata kuliah lanjutan. Misalnya kalau ada yang tertarik hanya dengan machine learning saja, nanti mungkin akan ada mata kuliah machine learning saja. Ada yang tertarik dengan machine learning tapi di data yang besar gitu ya. Teman-teman nanti bisa melirik mata kuliah big data processing misalnya ya. Jadi ada follow up material. Nanti kalau teman-teman yang tertarik dengan searching ya, ada mata kuliah heuristic optimization misalnya. Nah, itu nanti akan ada di sana yang lebih detail lagi. Nah, oke. Lalu bagaimana cara belajarnya? Nah, nanti di MOOC ini akan ada materi-materi yang berupa materi yang sudah direkam seperti yang teman-teman saksikan hari ini ya. Ada materi yang berupa PowerPoint yang akan di-share di sana, dan kita juga akan menyajikan beberapa praktikum. Nah, ini praktikumnya online nih ya. Terus gimana kira-kira caranya biar bisa dilakukan? Nanti ada beberapa kode program yang akan saya share, itu ada di GitHub saya, tentang beberapa contoh penggunaan AI ini. Misalnya ketika kita bicara soal bagaimana sih caranya mengenali gambar yang gambar laki-laki dan perempuan misalnya ya. Ada gambar, kalau kita sebagai manusia kan gampang tuh, oh laki-laki itu ganteng, perempuan itu cantik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita suruh komputer gimana? Nah, itu nanti ada contoh-contoh program bisa teman-teman download, kemudian bisa teman-teman eksekusi langsung. Kita akan mencoba memakai Google Colab, jadi tidak perlu ada yang diinstal di komputer teman-teman ya. Kita akan pakai Google Colab. Jadi Google Colab ini layanan layanan gratis dari Google untuk kita melakukan research. Nah, bahasanya yang akan kita pakai adalah bahasa Python, tapi jangan khawatir, semuanya sudah dibuat bisa dieksekusi dengan mudah. Nah, nanti setelah itu akan ada tugas-tugas yang tugas lanjutan dari contoh program yang diberikan. Jadi misalnya kalau yang sekarang nih sudah ada di contoh, misalnya mengklasifikasi, kita juga ada text classification, mengklasifikasi teks, ada yang ada yang sentimennya positif, ada yang sentimennya negatif. Nanti ada satu program yang sudah ditugaskan untuk itu, ya. Nanti akan kita minta teman-teman untuk misalnya mengubah algoritmanya yang tadinya misalnya memakai tolong ubah menjadi pakai KNN, gimana hasilnya? Atau nanti ada follow up praktikumnya ya, lanjutan praktikumnya, misalnya kalau tadi teks yang dikelompokkan itu teks sentimennya positif sama negatif, sekarang diganti. Tolong kalau misalnya ada teks yang isinya mengecek sama nggak mengecek, tolong kelompokkan dengan baik dengan program yang hampir sama ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengubah sedikit dari contoh kode program yang sudah ada untuk mendapatkan yang baru. Nah, walaupun nanti mungkin di algoritma yang diajarkan tuh angkanya banyak, lalu rumusnya banyak, tapi kabar baiknya kalau kita memakai bahasa pemrograman semacam Python yang akan kita pakai di dalam course ini, di dalam kuliah ini, nanti teman-teman mungkin tidak perlu menulis sendiri satu persatu kode program untuk mengimplementasikan rumusnya, tapi di sana sudah satu paket. Rumusnya ini, kode programnya tinggal jadi satu baris dipanggil saja. Jadi sudah semakin dipermudah, tetapi bukan berarti teman-teman tidak perlu tahu apa yang ada di belakang layar, apa rumusnya. Teman-teman tetap harus tahu, tetapi kita tidak perlu repot untuk melakukan penulisan kode program dari nol sendiri, gitu ya. Jadi itu ada praktikum, kemudian nanti ada kuis juga, ada kuis. Jadi selesai satu pertemuan mungkin ada kuis pendek, 5 soal, 10 soal gitu ya, untuk meyakinkan bahwa teman-teman memang sudah menyerap materinya, dan itu bisa diulang beberapa kali. Kalau misalnya sekali belum berhasil, jangan khawatir, nanti bisa dicoba kedua kali, ketiga kali, sampai semuanya bisa paham ya. Nah, harapannya dengan materi yang ada di LMS ya, bisa dilihat beberapa kali gitu ya. Kalau satu kali lihat belum paham, bisa lihat kedua kali gitu ya. Nanti kita berharap bahwa teman-teman akan jauh lebih
mudah memahami materi ini dibandingkan kalau teman-teman belajar di kelas. Karena kalau belajar di kelas, begitu selesai dosennya keluar, sudah hilang, nggak ada memorinya, nggak ada arsipnya. Kalau sekarang, arsip pembicaraan kita ini akan disimpan di dalam LMS dan teman-teman boleh melihat kembali. Ya, nanti ada quiz, tentunya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.